Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Amma ba'du, faqala subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Khususnya tentu nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terpilihnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar yang kita miliki, yang boleh jadi sebahagian besar manusia di bumi ini belum memiliki nikmat besar tersebut. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi terakhir, kepada suri tauladan umat manusia, kepada makhluk Allah teragung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ahli bait, para sahabat handai tolan, dan seluruh pengikut setia Rasulullah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita menjadi bagian-bagian dari pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, hari-hari ini adalah hari-hari terbaik di dunia. Rasulullah bersabda, hadhil ashur afdalu ayyamid dunya. 10 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dia adalah hari-hari terbaik dunia. Para ulama berdebat, lebih baik mana, lebih agung mana, apakah lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah 10 hari awal Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hari-hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar. Dari di atas malam-malam 10 hari Ramadan dan di atas hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pendapat kedua menyebutkan bahwa dua-duanya afdal, dua-duanya sangat tinggi, hanya saja hari-hari terakhir Ramadan lebih afdal di malam harinya, sementara hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah lebih afdal di siang harinya. Itulah dua pendapat yang mengkompromikan kedua hari atau 10 hari, yang satu 10 hari terakhir Ramadan, yang kedua 10 hari awal dari Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari teragung yang Allah hadiahkan kepada kaum muslimin, khususnya umat manusia pada umumnya. Dan kita sekarang ada pada hari ketiga di Dzulhijjah ini. Insya Allah masih ada 7 hari ke depan yang masuk kategori hari-hari teragung
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar, demi malam yang 10 dan hari yang 10, maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Demi yang genap dan yang ganjil, dan demi malam yang terus berlaru. Ini adalah sumpah Allah terkait dengan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Rasul bersabda terkait dengan hari-hari yang agung ini, kata Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Tiada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu hari Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah? Rasul menjawab, tidak. Jihad fisabilillah pun di bawah hari-hari ini, kecuali jika seseorang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak pulang, alias mati syahid, baru bisa menyamai amal perbuatan, amal saleh di hari-hari 10 hari amal Dzulhijjah ini. Ketika seseorang berjihad tapi langsung mati syahid. Kalau jihad dan tidak mati syahid masih lebih afdal amal-amal perbuatan yang dilaksanakan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia, amal soleh apakah yang perlu kita hadirkan di Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah ini, di 10 hari Dzulhijjah ini? Tentu sangat banyak. Di hadis disebutkan amal soleh di dalamnya lebih hebat di hari-hari 10 terakhir, hari 10 awal ini. Kalimat terbuka amal solehnya, tetapi Allah dan Rasul memberikan petunjuk amal soleh apa saja selain yang terbuka tersebut. Berarti kalau terbuka semua amal soleh. Di antara amal soleh yang sangat dianjurkan untuk hadir di hari-hari terbaik dunia ini, 10 hari awal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah, yang pertama adalah takbir, tahlil dan tahmid serta zikir-zikir yang lainnya. Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka di sini adalah bisa mereka jamaah haji, bisa mereka juga kaum muslimin seluruhnya, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari ma'lumat, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Hari-hari ma'lumat ini menurut Ibnu Abbas, seorang mufassir besar di masa sahabat Nabi, ayyamin ma'lumat artinya adalah 10 hari Dzulhijjah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Juga wahai kaum muslimin, berzikirlah menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Ayyamin ma'dudat. Yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Tentu sudah di luar 10 hari. Kualitasnya sudah di bawah yang 10 hari ini. Tentu saja masih hari yang agung. Karena masuk hari tasyrik, hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa, karena hari-hari itu adalah hari-hari berkorban dengan harta khususnya, menyembelih kambing atau domba atau sapi atau unta, dan kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin untuk berbahagia pada hari raya tersebut. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, mari kita lihat pula hadis Nabi. Rasul bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam al-ashr fa akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Tiada hari-hari yang amal soleh lebih utama di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah di hari 10 Dzulhijjah ini
maka perbanyaklah pada hari-hari ini bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling pendek. Yang lebih panjang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu lebih panjang. Lebih panjang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih panjang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan pilih mau yang mana. Mau yang paling pendek la ilaha illallah, lebih panjang la ilaha wahdahu la syarikalah, atau lebih panjang lagi sebagaimana saya contohkan tadi. Silahkan perbanyak, berapa banyaknya nggak dibatasi. Mau 100 sehari boleh, 200 sehari boleh, mau 1000 sehari juga boleh. Hadirin sekalian, di hari-hari seperti ini nampaknya kalau 100 mah di hari-hari biasa. Di hari-hari seperti ini tahlil kita baca bisa dibaca di pagi hari, bisa dibaca setelah selesai sholat nyicil, bisa dibaca yang lebih afdal di sore hari menjelang maghrib, di pagi hari setelah saya subuh, atau di sore hari menjelang maghrib. Mungkin sangatlah wajar kalau kita memegang tasbih atau memegang tasbih elektronik, kemudian kita bacaannya di atas hari-hari yang biasa. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahlil tiap hari itu tidak pernah kurang dari 100 kali. La ilaha illallah minimal, atau yang biasa panjang banget tidak, tapi di tengah-tengah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang paling pertengahan dan pahalanya amat sangat luar biasa. Insyaallah ini akan membangun kejiwaan kita sangat kuat dalam keimanan, sehingga gerak langkah kita menuju masa depan kita, menuju akhirat kita, menuju memperbaiki keduniaan kita dalam rangka akhirat kita, insya Allah akan lebih kokoh dan lebih tangguh. Wa takbir juga membaca takbir. Wa tahmid juga membaca hamdalah. Afdhalul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memperbanyak membaca alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah itu masuk kategori afdhalul doa, masuk kategori zikir dan doa yang paling afdal? Sebab dia pengakuan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang paling layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seluruh puja-puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lengkap pakai Rabbil Alamin silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca sebanyak-banyaknya silahkan. Hadirin sekalian, bahkan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, kata Rasulullah, afdalu al-kalami arba'. Kalimat yang terbaik itu ada 4. Apa 4 tersebut? Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Barang siapa yang membaca 4 kalimat ini 100 kali, maka tiap pagi tiap sore, ini kata Rasulullah bukan kata saya, maka tidak ada yang menyamai kebaikan orang yang bersangkutan kecuali orang yang membacanya sama 100 kali atau membacanya lebih dari 100 kali. Itulah orang yang akan bisa menyaingi pahala orang yang membaca 4 kalimat terbaik tersebut, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin sekalian Allah muliakan, itulah bacaan-bacaan zikir. Tentu saja zikir yang lain juga adalah Al-Quranul Karim. Kalau tadi saya menyebutkan Abdullah Zikri, Abdullah Doa Alhamdulillah, Abdullah Zikri La ilaha illallah, dan kemudian Abdullah Zikri juga adalah Tilawatul Quran. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah, dan sebaik-baik zikir pula adalah membaca Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, para sahabat Nabi memberi contoh, paling cepat membaca Al-Quran tamat 3 hari tamat. Paling lambat Al-Quran ditamatkan 1 bulan tamat. Ini di kalangan sahabat Nabi, 1 bulan tamat, 30 hari berarti, yang berarti 1 juz per hari, itu masuk kategori manusia yang sangat biasa, bukan luar biasa. Karena yang luar biasa, biasa di tengah-tengah ada para sahabat Nabi yang menamatkan Quran 10 hari, 7 hari, 15 hari, paling malas adalah sebulan sudah tamat Al-Quranul Karim. Bisa kita bayangkan, kalau bangsa ini
Kalau warga negeri kita ini membaca Al-Qur'annya rata-rata sehari 1 juz, nampaknya moralitasnya sangat dahsyat. Etos kerjanya sangat dahsyat, luar biasa. Dan rasa aman yang dimiliki oleh negeri kita ini akan sangat dahsyat. Rasa aman itu awalnya di hati, awalnya di jiwa kita. Manakala jiwa masing-masing manusia itu aman, karena zikir pada Allahnya kuat, maka amanlah pula negara. Sebetulnya itu. Bukan petugas keamanannya paling banyak, tapi ternyata rasa amannya ada pada jiwa masing-masing, sehingga petugas keamanan hanya mengawasi, ya biasa-biasa saja, khawatir ada pelanggaran di antara manusia-manusia yang sudah sangat baik-baik ini. Hadirin sekalian, selain zikir tadi, maka juga yang disunahkan di hari-hari Ramadan, di hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Silakan berpuasa. Kapan berpuasanya? Bisa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. 10, 11, 12, 13 jangan, karena masuk kategori hari tasyrik, haram untuk melaksanakan puasa. Hadirin yang Allah muliakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, bukan selalu, pernah berpuasa 9 hari berturut-turut, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tetapi hampir tidak pernah terlewat untuk berpuasa setiap tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Inilah hal yang paling agung. Kalau 1 sampai 9 hari-hari agung, hari-hari terhebat di dunia, maka tanggal 9 adalah hari paling hebat, hari paling agung di antara hari-hari yang agung tersebut. Itulah tanggal 9 Dzulhijjah. Ma min yaumin a'taqallahu 'abdahu minan nar aktsara min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia-manusia beriman dari api neraka lebih banyak dibanding hari Arafah. Jadi di hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Oleh karena itulah Rasul bersabda, Yaum Arafah yaumud du'a. Hari Arafah adalah hari doa. Bahkan ulama berdebat pula di situ. Di hari Arafah, mana yang paling hebat? Baca Quran, kemudian zikir pada Allah, atau doa? Ternyata yang paling dianjurkan oleh para ulama selain baca Quran di hari Arafah, selain zikir yang biasa, juga doa ternyata. Kalau doa kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Khususnya adalah minta keselamatan dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang saum di hari Arafah. Tentu sekali lagi saum di hari-hari dianjurkan, tapi hari Arafah sangat dianjurkan, lebih dianjurkan lagi. Jadi kalau dalam kategori sunnah kan sunnah muakkad. Jadi 1 sampai dengan 9 itu adalah hari-hari di mana kita dianjurkan puasa sunnah muakkad. Maka kalau hari yang ke-9 hari Arafah itu muakkad atau muakkad kuadrat. Karena sangat tinggi kedudukannya dibanding hari-hari yang lainnya. Jadi yang teragung di antara yang agung. Inilah hari Arafah. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, bagaimanakah pahala saum hari Arafah? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum hari Arafah. Jawabannya adalah faqala yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah. Saum hari Arafah akan mengkafarati, akan mengampuni dosa-dosa yang saum, baik dosa-dosa yang lalu, tahun lalu, maupun dosa-dosa tahun yang akan datang. Luar biasa. Jangan lewatkan saum hari Arafah. Ingatkan kita diri kita, ingatkan keluarga kita untuk saum hari Arafah. Tentu saja akan sangat lebih baik lagi kalau ada hari-hari lain yang menyertai Arafah. Saum Arafah, masih ada 7 hari. Kalau 7 hari ini separohnya saja kita bisa puasa, dengan hari Arafah jadi 4 hari, luar biasa. Atau paling tidak 8-9-nya 2 hari, luar biasa. Paling tidak hari Arafah jangan sampai terlewat. Ini hari yang teragung yang Allah hadirkan ke dunia. Afdalu ayyamid dunya. Hari-hari terbaik dunia, yaitu 9-10 hari, 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, dan yang paling afdal, paling agung di antara yang 10 tersebut adalah hari Arafah. Hadirin sekalian Allah muliakan, saat yang sama juga mari kita memperbanyak amal ibadah, karena pahalanya dilipat gandakan.
seperti sholat, zikir, takbir, tahlil, tahmid, sholawat, puasa, dan jangan lupa infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, afdalu ayyamid dunya al-ushur, yakni asyru dzulhijjah, qila wala mithluhunna fisabilillah, qala wala mithluhunna fisabilillah illa rajulun ghuffira wajhuhu biturab. Ketika Rasul mengatakan bahwa hari-hari dunia yang paling afdal adalah hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ketika ditanya apa ada yang semisalnya, tidak ada. Walaupun jihad fisabilillah tidak memisali, tidak menyamai, ya, kecuali tadi seseorang yang berjihad kemudian ghufira wajhuhu biturab, wajahnya ditutup pakai tanah alias mati syahid. Hadirin yang Allah muliakan, tentu pada saat yang bersamaan ke depan kita akan menghadapi 10 Dzulhijjah. Kita kenal dia adalah satu di antara 2 hari raya. Ya, satu hari raya yang pertama adalah Idul Fitri, ini adalah Idul Adha. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, di Idul Adha ini selain seperti di Idul Fitri kita dianjurkan bertakbir, salat dan bertakbir, juga dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tentu saja di masa Covid seperti sekarang ini, seluruh perilaku kita harus berdasarkan protokol kesehatan yang ada. Karena bagaimanapun ini adalah wabah yang Allah berikan yang Allah turunkan untuk manusia sebagai ujian. Bagi muslim, ujian gak ada persoalan, karena kebaikan maupun keburukan di hadapan muslim, musibah ataupun kenikmatan di hadapan muslim akan jadi kebaikan. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh luar biasa perkara seorang mukmin, apapun yang menimpa seorang mukmin akan jadi kebaikan, manakala ditimpa kenikmatan bersyukur kemudian jadi kebaikan, manakala ditimpa musibah bersabar jadi kebaikan pula. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan situasi seperti itu hanya terjadi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu disunahkan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan protokol kesehatan jika memungkinkan. Jika tidak, di rumah masing-masing sebagaimana Idul Fitri. Kemudian menyembelih hewan kurban pun tentu meskipun di beberapa tempat tidak melaksanakan, tapi silakan dilaksanakan di tempat yang aman. Di sini tidak dilaksanakan, silakan mungkin yang berkurbannya di sini daftarnya, tapi nanti hewannya diserahkan ke tempat penyembelihan hewan dan kemudian masih dibagi-bagi sesuai dengan pembagian yang kita rencanakan bersama-sama. Hadirin sekalian Allah muliakan, tentu saja hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah rezeki kepada kita untuk memanfaatkan hari-hari ini, sehingga pahala yang begitu melimpah di hari-hari ini kita dapatkan, dan kemudian pembebasan dari api neraka juga kita menjadi bagian yang Allah bebaskan dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah yang Allah muliakan, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya dan menjadi penghuni surga di hari akhirat kelak nanti. Aqul qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita pada khutbah yang kedua ini berzikir pada Allah, bersalawat atas Rasulullah, menengadahkan tangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa di hari-hari
mulia, di hari-hari agung, di bagian hari-hari 10 Zulhijjah ini, doa kita didengar, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa yang paling kita inginkan adalah doa selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat kita. Dan ujung kehidupan kita insya Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa wathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.